Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalanku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Wapatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksik Sabahia Biantara Suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Si Jago Merah melahap 2 lantai di gedung kantor Gubernur Bali Selasa sore.
Setelah status diturunkan menjadi level 3, Gunung Agung kembali erupsi Selasa siang. Pengundian nomor urut Cagup dan Cawagup Bali berlangsung semarak. Melihat pesona indahnya pasir putih di Pulau Gili Putih Buleleng. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan, pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, melepas letih dan stres setelah beraktivitas, salah satunya melalui pijat dan lulur, apalagi jika dengan menggunakan bahan dasar alami. Nah, Anda bisa merasakan bahan spa alami di Seminyak dan pengunjung pun bisa memilih langsung bahan-bahan tersebut. Berlibur ke Bali kurang lengkap rasanya jika tidak mencoba perawatan spa yang banyak ditawarkan pada wisatawan. Kesempatan liburan kali ini pun saya tak mau kelewatan untuk mencoba salah satu spa yang berlokasi tak jauh dari bibir pantai Double Six Seminyak, Bali. Ya, namanya Ocean Spa. Pengalaman merasakan sensasi perawatan tubuh dan wajah yang berbeda akan Anda rasakan di sini. Yang membuat berbeda tentunya karena semua bahan perawatan terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi penasaran? Untuk perawatan tubuh saya pun memilih treatment Papaya Body Polish. Sesuai dengan namanya, bahan utama yang digunakan pada treatment ini ialah buah pepaya yang dihaluskan dan dicampur dengan sedikit perasan jeruk nipis. Kandungan buah pepaya yang kaya akan nutrisi antioksidan dipercaya mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh dan baik juga untuk kesehatan kulit. Pada treatment ini, seluruh tubuh akan dipijat terlebih dahulu dengan dilumuri racikan buah pepaya. Uniknya, setelah seluruh tubuh selesai dipijat dan dilumuri pepaya, tubuh akan ditutup dengan daun pisang. Daun pisang yang sudah menutupi kulit ini nantinya akan didiamkan selama 15 menit. Fungsinya selain mengangkat antioksidan yang ada di dalam kulit, juga berfungsi untuk merelaksasi tubuh. Sembari menunggu 15 menit, pijak relaksasi di bagian kepala dapat Anda rasakan. Oke, treatment perawatan tubuh sudah selesai. Kini waktunya perawatan wajah. Kalau baru saja kita melakukan perawatan tubuh, rasanya kurang afdol tanpa perawatan wajah, dan tentunya perawatan wajahnya pun menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi di sini ada wortel yang sudah dihaluskan, kemiri yang sudah dihaluskan dicampur dengan madu, kemudian ada juga coconut oil ya Mbak ya. Dan sekarang kita bakalan coba. Yuk Mbak. Ya, namanya adalah Traditional Fruit Facial. Tak jauh berbeda dengan teknik facial seperti biasanya, hanya saja pada treatment ini kita bisa bebas memilih bahan alami sesuai kebutuhan jenis kulit kita. Sesuai dengan jenis kulit saya yang sensitif, racikan bahan-bahan alami kemiri dicampur madu menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena selain berkhasiat untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari, kemiri pun memiliki khasiat yang cukup baik untuk meremajakan kulit. Berdiri sejak tahun 2007 lalu, pemilihan bahan-bahan alami sebagai bahan dasar perawatan menjadi ciri khas pada Ocean Spa ini. Selain bagus untuk semua usia, penggunaan bahan alami pada perawatan juga diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kami lebih banyak mengedepankan bahan-bahan alami ini adalah karena tentu saja kami harus mengantisipasi
bahwa tamu-tamu kami ini mungkin saja mempunyai jenis kulit yang sensitif. Tidak semua orang bisa menerima kalau diberikan bahan-bahan yang berbeda ya. Tapi bahan alami biasanya dia memiliki kadar anti alergennya itu tinggi. Dengan bahan alami sebetulnya kami bisa mengakomodasi semua usia. Selain menggunakan bahan alami yang berkualitas, pijatan jemari para terapis membuat tubuh semakin rileks. Para terapis kami tidak hanya memberikan, jadi ketika tamu datang itu tidak hanya kami menggunakan bahan alami, tapi para terapis kami juga sudah terlatih. Jadi mereka tahu ketika mereka memberikan pelayanan, mereka memberikan pelayanan itu adalah pengalaman dimanjakan ya, secara profesional di spa. Selain itu tentu saja dengan banyaknya persaingan, tamu-tamu kami yang mendapatkan pengalaman di sini akan melihat bahwa nilai yang diberikan di spa ini itu value for money-nya ada. Gitu. Untuk bisa merasakan sensasi spa yang berbeda, wisatawan pun tak perlu khawatir merogoh kocek terlalu dalam. Harga paket spa yang ditawarkan mulai dari Rp300.000 hingga Rp900.000. Nah, perawatan tubuh dan wajah dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti yang memang perlu Anda coba. Karena selain kulit kita terasa segar dan bugar, kulit juga bisa terbebas dari bahan-bahan kimia. Dan sekarang saya pun sudah siap menghabiskan waktu berlibur di Pulau Dewata. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Si jago merah melahap 2 lantai di gedung kantor Gubernur Bali Selasa sore. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. 5, 2, 3, 0. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu.
Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jojo kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keseleo, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Polisi tetapkan tersangka dari kasus pembunuhan satu keluarga di perumahan Taman Kota 2 Permai, Tangerang, Banten. Tersangka adalah suami dari korban yang tega membunuh istri dan 2 anaknya karena masalah ekonomi. Selasa siang, misteri pembunuhan yang menimpa satu keluarga di perumahan Taman Kota Permai 2, Periuk Kota, Tangerang, Banten akhirnya berhasil diungkap Polres Metro Tangerang Kota. Berdasarkan olah TKP serta beberapa saksi mata, polisi juga periksa Mukhtar Effendi, suami dari korban yang saat ditemukan dalam kondisi kritis. Berdasarkan keterangan dari saksi mata dan beberapa barang bukti, polisi tetapkan Mukhtar Effendi sebagai tersangka. Motif pelaku membunuh istri dan 2 anaknya lantaran masalah ekonomi terkait dengan pembelian mobil yang dibeli oleh korban tanpa sepengetahuan dirinya. Guna menghilangkan jejaknya, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Oleh istri ataupun saudara Emma yang tidak disetujui ataupun tidak sepengetahuan daripada pelaku ataupun tersangka, yaitu saudara ME. 3 hari sebelum kejadian dan selama 3 hari itu cekcok terjadi di TKP yang akhirnya diakhiri dengan pembunuhan kepada ketiga korban. Setelah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri terkait proses penyembuhan pelaku serta memeriksa psikologis, proses otopsi juga dilakukan terhadap ketiga jenazah. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET. Diduga akibat api cemburu dan masalah hutang, 1 orang warga Banjardelot Peken Buleleng, Bali ditusuk 3 kali hingga luka parah. Usai menusuk, pelaku pun langsung membakar diri di dalam rumah hingga tewas. Putu Agus Suara Saputra terpaksa dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Buleleng usai diselamatkan warga di Banjarpetak, Buleleng, Bali pada Selasa petang. Korban menjadi korban penusukan oleh tersangka yang diketahui bernama Alamsyah. Korban yang diminta datang ke rumah pelaku di RT 3 di Banjarpetak, Singaraja ini langsung ditusuk oleh pelaku. Beruntung korban sempat lari keluar rumah dan meminta bantuan warga. Setelah menusuk korban, Alamsyah berusaha membakar dirinya di dalam rumah dengan menyiramkan sebotol bensin di atas kasur kamar tidurnya. Istri pelaku pun meminta tolong kepada warga untuk memadamkan api. Namun pelaku pun tidak bisa diselamatkan lantaran mengalami luka bakar yang cukup parah. Membuka HP-nya istrinya, dibacalah ada SMS dari si Agus menerangkan masalah hutang-hutang. Terus si Alam mengambil HP, ditelepon si Agus untuk datang ke PK. Ada yang saya uruskan, ada yang mau bicarakan. Sudah datang di Agus ke PK, dicekamlah dia. Ya kurang lebih 3-4 kali dicekam. Diancam? Bukan cekam langsung dengan senjata. Oh dihajar lah. Dihajar. Ya. Usai peristiwa, jajaran Satreskrim Polres Buleleng pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi pun belum bisa memastikan motif pelaku menusuk korban. Namun dari hasil pemeriksaan saksi sebanyak 3 orang termasuk istri serta ibu pelaku, diduga peristiwa pembacokan ini akibat perselingkuhan dan masalah hutang piutang korban dengan pelaku. Motifnya ada yang menyampaikan terkait utang piutang, ada yang terkait masalah kecemburuan, dan juga yang lain-lainnya. Tapi ini, sampai hari ini saya tegaskan lagi, tolong kami diberikan waktu untuk mendalami kembali. Ya, jadi pernyataan 2 tadi saya mau dipenan dulu. Jadi kami masih mendalami karena banyak sekali keterangan-keterangan dari saksi yang menolong, dari ibunya, keluarganya juga masih perlu pendalaman lebih lanjut. Dari olah TKP yang dilakukan, polisi mengamankan 1 bilah pisau pengutik,
dompet korban, puing kasur serta 1 botol racun serangga. Hingga saat ini jenazah korban akan dikirimkan ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan otopsi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jamin keselamatan masyarakat dan lingkungan dari dampak nuklir, International Atomic Energy Agency bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir kembali melakukan kajian terkait keselamatan fasilitas radiasi dan sumber radioaktif. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir atau Bapeten di Indonesia kembali mengkaji peraturan terkait pengawasan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Pengkajian ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan standar internasional dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Pengkajian kali ini melibatkan International Atomic Energy Agency, yang merupakan badan internasional di bawah koordinasi PBB yang bertugas mengawasi dan mengembangkan pemanfaatan tenaga nuklir di seluruh dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan yang perlu dilaksanakan oleh Bapeten untuk memenuhi rekomendasi atau saran yang diperoleh dari kegiatan IAEA. Bapeten sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia ingin mengkaji kembali peraturan di bidang keselamatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif dan keselamatan pemanfaatan radiasi di bidang kesehatan. Di kegiatan ini juga meyakinkan pengguna teknologi nuklir bahwa pengawasan selalu dikaji ulang dan ditingkatkan hingga mencapai standar sesuai dengan ketentuan internasional. Dan regulasi kita itu harus mengikuti itu supaya kita tidak perlu mengalami kecelakaan sendiri kan. Jadi apa yang terjadi, yang pernah terjadi di negara lain, punya pengalaman lebih banyak, itu bagaimana menghindari hal-hal yang membahayakan dokter, perawat, membahayakan pekerja radiasi, membahayakan pasien, membahayakan lingkungan rumah sakit dan seluruhnya itu bisa kita cegah. Kegiatan yang diikuti sejumlah instansi terkait ini berlangsung selama 4 hari hingga tanggal 15 Februari di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, baru beberapa hari diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga, Gunung Agung Karangasem kembali erupsi. Erupsi kali ini mengeluarkan kolom asap berwarna kelabu dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak kawah. Beginilah video amatir detik-detik erupsi Gunung Agung yang diambil oleh warga. Erupsi kali ini terjadi tepat pukul 11.49 WITA dengan mengeluarkan kolom asap berwarna kelabu dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak kawah menuju arah timur dan timur laut. Kolom asap yang keluar mengandung material abu vulkanis berintensitas tipis dan sempat menghujani sebagian dusun Pandansari, Kecamatan Kubu, Karangasem. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, kembalinya Gunung Agung erupsi menandakan aktivitas gunung terbesar di Bali ini masih terjadi. Padahal sejak tanggal 10 Februari status Gunung Agung sempat diturunkan ke level 3 atau siaga lantaran aktivitasnya menurun sejak sebulan lalu. Meski sempat terjadi erupsi, namun saat ini PVMBG masih merekomendasikan status Gunung Agung berada di level siaga. Warga pun dihimbau tetap menjauhi zona bahaya 4 km dari puncak kawah, sedangkan di luar radius tersebut dinyatakan aman. Namun intensitasnya tidak tinggi, tidak kuat. Berarti karena gempa vulkaniknya juga udah melemah, berarti kan untuk kekuatan letusnya juga menurun, lemah gitu maksudnya. Sejak Gunung Agung dinyatakan kritis pada September lalu, sudah 2 kali status Gunung Agung diturunkan ke level 3 atau siaga. Selama 2 kali berada di level siaga, gunung sempat mengalami erupsi sebanyak 2 kali, yakni pada 21 November dan 13 Februari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selasa sore, gedung unit 5 kantor Gubernur Bali dilahap si jago merah. Peristiwa ini terjadi usai pengundian nomor urut pasangan Cagup dan Cawagup Bali. Kebakaran terjadi di kantor Gubernur Bali Selasa sore. Api melahap lantai 2 dan 3 gedung unit 5 yang merupakan ruang Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Bali. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menjalar. Peristiwa ini cukup membuat heboh lantaran baru usainya acara pengundian nomor urut pasangan Cagup dan Cawagup Bali yang digelar di kantor gubernur. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, kepulan asap mulai terlihat dari lantai 2 gedung. Pegawai yang masih ada di kantor berupaya menyelamatkan sejumlah barang-barang yang bisa diselamatkan. Sementara Gubernur Bali Made Mangkupastika yang melihat peristiwa ini menegaskan tidak ada sabotase dalam peristiwa ini dan menjamin arsip-arsip yang terbakar sudah disimpan dalam bentuk soft copy.
arsipnya sudah disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ada bagiannya yang nyimpan. Enggak di sini. Ya. Di sini hanya ngerjain habis itu disimpan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk proses pemadaman, BPBD Kota Denpasar mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu oleh 5 unit mobil damkar Kabupaten Badung dan 2 unit mobil water cannon milik Polda Bali. Ya, ruangannya kan karena lantainya di lantai 3, kemudian juga cukup tinggi, tapi selang kami ataupun pancaran selang kami cukup mampu untuk menjangkau api yang ada di atas. Api yang telah menghanguskan hampir seluruh gedung ini akhirnya bisa dipadamkan pada Selasa malam. Belum diketahui penyebab dan kerugian material akibat kebakaran ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pengundian nomor urut Cagup dan Cawagup Bali berlangsung semarak. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandara itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia custom. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Life hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, pengundian nomor urut Cagup dan Cawagup Bali berlangsung semarak.
Selasa sore pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali digelar di kantor Gubernur Bali. Didampingi istri dan masa pendukung, kedua pasangan calon menghadiri pengundian nomor urut. Pengundian dan penetapan nomor urut kepada kita yang kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pembacaan tata tertib. 18. 1. Pasangan calon dan tahapan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. 3, 2, 1. Dari hasil pengundian, pasangan Wayan Koster Coace mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Mantrakerta mendapat nomor urut 2. Masa pendukung pun sorak-sorai usai para calon mendapat nomor urut. Bagi para calon, nomor urut yang mereka dapat memiliki makna tersendiri. Apapun permohonan kita, nomor yang menang, Mbak. Ya, salam 2 jari. Jadi begini, Pak, ya, apapun yang diberikan, kita mengharap adalah nomor yang menang. Ya, karena diberikan nomor 2, berarti salam 2 jari, Pak. Sudah terbukti salam 2 jari, Pak. Ya. Optimis menang ya, Pak? Optimis, Pak. Harus dong, yang permohonan nomor menang. Victory. Victory. Selain itu ada lagi nggak, Pak? Victory ada ya. Mungkin cuma Bineda. Kenapa? Salam. Ya boleh. 2 jari. Di dunia ini kan simbol victory, kemenangan. Ya. Berarti keseimbangan. Perdamaian juga. Keseimbangan juga, keselarasan juga. Maknanya salam satu jalur. Ya, artinya apa yang direncanakan untuk menjadi orang nomor 1 di Bali seperti yang sudah dicanangkan oleh tim melalui gerakannya dalam acara sosialisasi maupun juga deklarasi dengan tagline Koster Bali 1. Selanjutnya para cagup dan cawagup akan berkampanye pada 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Vera Janvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Beragam tanggapan disampaikan oleh masa pendukung masing-masing pasangan cagup dan cawagup usai pengundian nomor urut. Beginilah antusias ribuan masa pendukung dari masing-masing paslon saat sedang berlangsungnya proses pengundian nomor urut pasangan cagup dan cawagup yang berlangsung di gedung Wiswasabha kantor Gubernur Bali. Meski mereka menunggu di luar gedung, namun tidak mengurangi dukungan dan antusiasme kepada para calon. Seperti pendukung Koster Coace yang menggelar hiburan tarian tradisional joget bumbung. Antusias dan pendukung paslon Rai Mantra Sudikerta juga tidak kalah semangatnya dengan meneriakan yel-yelnya. Setelah masing-masing calon mendapatkan nomor urutnya, sorak kegembiraan pun diteriakan oleh para masa pendukung. Mereka pun memiliki tanggapan yang beragam terkait nomor yang diperoleh jagoannya. Ya, tanggapan KBSS nomor 1 berarti sudah satu jalur, satu tujuan, satu untuk Bali. Ya. Sebagai masa pendukung, berapapun nomor yang jatuh ke Mantrakerta itu adalah kemenangan Mantrakerta. Apalagi nomor 2, salam 2 jari. Tak hanya masa pendukung, usai proses pengundian, tim pemenangan dan masing-masing paslon pun meninggalkan gedung Wiswasabha dengan sukacita. Mereka berjalan menuju masa pendukungnya sembari bernyanyi dan meneriakkan yelnya masing-masing. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selasa pagi, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kelungkung mengikuti pengundian nomor urut. Dalam pengundian tersebut, paket Bagia mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan petahana atau paket swasta mendapat nomor urut 2. Selasa pagi, KPUD Kelungkung melaksanakan rapat pleno terkait pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada serentak 27 Juni mendatang.
Dalam pengundian tersebut, pasangan Cokorda Bagus Oka Ketut Mandia atau paket bahagia mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan petahana Inyoman Suirta Imade Kasta atau paket swasta mendapat nomor urut 2. Nomor urut yang telah ditetapkan ini nantinya akan ditempel di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Selain itu, penetapan nomor urut juga dijadikan sebagai bahan sosialisasi serta dasar kedua pasangan calon untuk berkampanye. Nomor urut tersebut dapat dipasang pada alat peraga kampanye. Setelah pengundian nomor urut ini, pihak KPUD akan menyiapkan jadwal serta lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Nomor urut tersebut nanti kita akan masukkan dalam daftar pasangan calon yang nantinya juga akan dicetak dan kita akan tempel di setiap TPS nanti yang ada, dan ini juga sebagai bahan sosialisasi. Sementara kedua pasangan Cabub dan Cawabub Kelungkung mengaku pengundian urut ini sesuai dengan harapan. Kedua pasangan calon pun telah menyiapkan program-program andalan dalam proses masa kampanye nanti. Tentu mengajak seluruh masyarakat Kelungkung, mari kita lanjutkan untuk yang kedua kalinya untuk menuntaskan semua program-program kami yang belum selesai, dan kami yakin kami akan bisa membawa Kelungkung ke papan tengah di Provinsi Bali. Ya, kalau kita tidak memiliki keyakinan untuk apa kita maju, hanya menerapkan demokrasi. Karena demokrasi inilah yang harus kita mantapkan sehingga kami memiliki jalan mantap jiwa, satu jalur mantap jiwa, bahagia yakin menang. Setelah ditetapkannya pengundian nomor urut pasangan Cabub dan Cawabub, pihak KPUD Kelungkung akan menggelar deklarasi Pilkada Damai pada 15 Februari nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Guna menjamin pilkada yang damai dan kondusif, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali menandatangani kesepakatan dalam deklarasi pemilu damai. Tinggal beberapa hari lagi Pilkada 2018 akan memasuki masa kampanye. Untuk menjamin Pilkada berjalan dengan damai dan kondusif, pada Selasa pagi di Monumen Bajrasani Renon, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang akan bertarung pada Pilkada 2018 melaksanakan deklarasi kesepakatan damai. Di hadapan Kapolda, Pangdam 9 Udayana, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Gubernur Bali serta sejumlah instansi terkait dan masa pendukungnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koster Co Aceh dan Rai Mantra Sudikarta menandatangani kesepakatan damai. Melalui deklarasi ini diharapkan masing-masing kubu paslon gubernur dan wakil gubernur memegang komitmen untuk mengikuti semua mekanisme yang berlaku sehingga pilkada bisa berjalan tertib dan damai. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golosim menegaskan pihaknya bersama Kodam 9 Udayana akan bersikap netral kepada semua paslon dan siap menjaga pilkada 2018 berjalan dengan aman. Tidak ada money politik, tidak ada black campaign, tidak menimbulkan isu-isu sara. Komitmen yang sudah dinyatakan bersama oleh para kedua pasangan calon ini, mudah-mudahan ini akan menjadi komitmen seterusnya bagi mereka-mereka nantinya akan menjadi pemimpin Bali. Selain pemilihan gubernur pada Pilkada 2018 kali ini juga akan dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Kelungkung dan Gianyar. Semua masa pendukung maupun paslon sendiri agar tertib mengikuti semua aturan yang berlaku. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, sesaat lagi saya mau mengajak Anda untuk melihat pesona indahnya pasir putih di Pulau Gili Putih Buleleng. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET.
Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarasehan hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Ya, kalau weekend kemarin kamu nggak sempet jalan-jalan, berarti bisa dong disempetin di minggu ini. Kan ada long weekend tuh, jadi bisa jalan-jalan. Nah, ke Bali nih misalnya. Karena di Bali ada Pulau Gili Putih. Pemandangannya yang indah, pasirnya juga putih bersih dan ombaknya tenang. Jadi pas banget deh kalau untuk melepas penat dari segala rutinitas. Mentari terbit di pagi hari, lautan yang bersih nan tenang, serta hamparan pasir putih yang bersih. Indahnya. Ini dia Gili Putih yang terletak di Desa Sumberkima, Buleleng, Bali. Pulau yang didominasi pasir putih ini pun menjadi pesona baru wisata di Bali. Keberadaannya kian viral di media sosial pun menarik wisatawan lokal dan mancanegara, termasuk jadi 4 favorit fotografer pemula hingga profesional. Apalagi luas pulau ini mencapai 600 meter persegi. Dari sini pula bisa terlihat pemandangan kokohnya Gunung Raung di Jawa Timur. Karena tempatnya unik ya, karena di Buleleng ya nggak ada lah tempat kayak gini di sini. Dan ini tempat pertama yang aku kunjungin di Buleleng. Terus sampai di sini lihat pasirnya, nggak perlu jauh-jauh ke Denpasar lagi untuk ngelihat pasir putih. Di sini juga sudah ada di Singaraja. Ditemukan sejak tahun 2015 silam, pulau ini terbentuk secara alami, perlahan-lahan dari gundukan pasir hingga meluas membentuk layaknya pulau. Potensi wisata yang besar membuat Gili Putih pun coba dikelola oleh warga desa Sumberkima, termasuk menambah pohon perindang hingga fasilitas umum yang kini belum tersedia. Mungkin untuk saat ini ya ini sudah menjadi sebuah kebiasaan buat masyarakat Indonesia dan di Bali khususnya apabila ada sarana yang baru menjadi ketertarikan sendiri. Dan kami memang menyadari bahwa Pulau Putih ini salah satu atol mungkin yang ada di Bali, yang mana tempatnya ada di tengah laut dan kemudian juga masyarakat bisa datang ke sana untuk melakukan kegiatan seperti foto-foto, selfie dan lain-lain. Untuk menuju Gili Putih, pengunjung bisa naik kapal cepat dari Pelabuhan Bangsal di Desa Sumberkima selama 10 menit perjalanan atau selama 1 jam jika dari kota Singaraja. Puas usai mengunjungi Gili Putih ini, wisatawan pun bisa lanjut berwisata snorkeling di kawasan perairan Desa Pemuteran. Di sini Anda bisa menikmati keindahan alam bawah laut dengan berbagai biota laut yang asri dan terumbu karang yang sehat. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya kita akan melihat keindahan Pantai Lilibau di Maluku Tengah. Untuk menuju ke pantai ini, para pengunjung harus melewati turunan yang cukup curam. Airnya yang jernih dan masih terawat menjadi daya tarik pantai di Maluku Tengah ini. Pantai ini bernama Liliboy karena letaknya yang berada di desa Liliboy, kecamatan Leihitu, atau orang sekitar mengenalnya dengan Pantai Batu Lubang. Harga tiket masuk ke pantai ini cukup murah, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Untuk mencapai ke pantai, para wisatawan harus menuruni anak tangga yang cukup terjal.
Setelah melalui perjalanan yang membuat kaki pegal, pengunjung langsung disambut keindahan Pantai Liliboy yang jernih dan masih terawat. Pantai yang dikelilingi tebing ini selalu ramai dikunjungi pengunjung di akhir pekan. Oke guys, ini kita udah nyampe di Batu Lubang. Ini airnya jernih banget, asik banget buat kalian yang suka nyebur sini. Oh, tapi hati-hati, batunya cukup terjal di sini. Pantai yang memiliki panjang sekitar 150 meter ini terletak 50 km dari kota Ambon. Dengan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi dapat ditempuh dalam waktu 45 menit saja. Jadi, jangan lewatkan jika kalian berkunjung ke Ambon. Usai jeda, saya akan mengajak Anda untuk melihat uniknya kue tiramisu dengan lukisan wajah sebagai hiasan. Jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, pisau. Luncur ke TKP, siap, 86. Bertepatan Hari Valentine nih, tradisi yang sering dilakukan di momen hari spesial untuk orang tersayang adalah memberikan kue. Nah, di Bali ada yang unik, yaitu kita bisa memesan kue tiramisu dengan lukisan wajah sebagai hiasan atau atas toppingnya.
Banyak tradisi yang berkembang dalam perayaan Hari Kasih Sayang. Salah satunya adalah memberikan kue ataupun kudapan manis. Tak mau yang biasa, saya pun mencari kue unik di sosial media Instagram. Ya, ini dia saya temukan, tiramisu story namanya. Tidak sembarangan kue tiramisu yang ditawarkan. Di tempat ini kita bisa mendapatkan kue dengan topping lukisan wajah kita ataupun orang terkasih hanya dengan mengirimkan foto saja. Dan sekarang, saya akan mengunjungi tempat pembuatannya di kawasan Canggu, Bali. Usaha kue tiramisu lukis wajah ini dimulai oleh seorang ibu rumah tangga bernama Eda Araminta. Berbekal hobi membuat kue dan menggambar, Eda mulai mendirikan usaha rumahan ini sejak 3 tahun lalu. Agar kualitas tetap terjaga, Eda hanya membuat 3-5 kue saja per harinya. Nah sekarang, saya akan belajar membuat kue tiramisu lukis wajah dengan request yang spesial, yaitu foto wajah saya sebagai toppingnya. Proses pertama adalah membuat sponge cake-nya. Telur dan gula dicampur hingga lembut, lalu tambahkan coklat bubuk dan lelehan mentega yang dicampur dengan coklat pasta. Adonan yang sudah jadi, lalu dimasukkan ke oven selama 30 menit. Lalu kita akan membuat krim tiramisunya. Krim tiramisu homemade ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Kalau yang homemade, kita kan biasanya bikinnya itu sesuai by request. Jadi nggak bisa kita nyetok gitu. Kalau orang pesennya misalnya untuk tanggal 1, kita bikinnya 1 hari sebelumnya. Jadi dijamin masih fresh dibandingkan yang masih di toko kan kadang sudah beberapa hari di store itu tidak fresh. Setelah kue siap, saatnya membuat lukisan wajah yang akan menjadi toppingnya. Dengan sebuah foto sesuai permintaan pelanggan, Eda akan menuangkannya ke dalam gambar. Lalu dengan teknik paper cutting, beberapa bagian gambar yang akan diisi serbuk coklat akan dipotong. Proses ini yang biasanya memakan waktu, sesuai dengan detail gambar yang diperlukan. Pernah ada yang request buat full body, jadi pertama agak sulit tapi lama-kelamaan oke sih Mbak. Bisa tapi dengan detail yang tidak terlalu sedetail wajah sih, karena kan terbatas dengan ukuran kuenya. Ini dia tahap selanjutnya yang paling penting. Gambar akan ditaruh di atas kue, lalu taburkan coklat bubuk di atasnya dan dirapikan. Maka jadilah kue tiramisu dengan lukisan wajah di atasnya. Jika dihitung, semua proses pembuatan kue tiramisu ini akan memakan waktu sekitar 3 jam lebih. Ini dia sudah jadi tiramisu cake dengan wajah saya di atasnya. Walaupun terlihat simple, tapi ternyata membuat cake ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Sekarang saya pengen merasakan gimana sih enaknya tiramisu cake ini. Enak banget. Pertama, lembut banget cake-nya dan juga tiramisunya tuh berasa banget. Tidak cuma unik, tapi ini pun enak banget. Momen Hari Kasih Sayang membawa berkah tersendiri bagi Eda dan juga usaha kecilnya. Pesanan jelang 14 Februari memang meningkat. Beberapa pelanggan datang kembali karena tidak menemukan keunikan kue tiramisu lukis di tempat lain. Sudah 2 kali dan ini saya ordernya karena dia tuh memiliki keunikan sendiri, yaitu adanya seni lukis di atas cake-nya. Melalui akun Instagramnya, Tiramisu Story menawarkan ukuran cupcake hingga whole cake dengan kisaran harga Rp120 hingga Rp280.000. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Conan Band Bali. Band yang satu ini akan membawakan singlenya yang berjudul Suksma Adi. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa banget langsung saja cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvian, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Ngudah kekini jalan hidup tiangnya tu sing telah masalah ne terus tekan. Utang konden membayar kontraan nage telah nanging aget ngelah kurenan ngerti Suksma Adi sampun nerima keadaan Bali dini Suksma Adi sampun setia di hidup Bali. Udah kekini jalan hidup tiangnya tu sing telah masalah ne terus tekan. Utang konden membayar kontraan nage telah nanging aget ngelah kurenan ngerti Suksma Adi sampun nerima keadaan Bali dini Suksma Adi sampun setia di